Ciptakan rekor fantastis tersendiri, ini alasan Persib datangkan Gustavo Franca, bahkan dikontrak 5 musim sekaliguskah? Bobotoh bisa dibuat merinding mendengarnya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, bak petir menyambar Bandung di siang bolong. Tiba-tiba Ciro Alves buat pernyataan yang bisa sangat menggegerkan Bobotoh. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak penjelasannya di sini. Jelas bukan Alexander Pato, James Rodriguez kapten timnas Kolombia dan mantan bintang Real Madrid. Jadi satu striker asing Persib di slot tersisa. Ini nih yang mau tanding lawan Messi-nya Argentina di final Copa America 2024. Layak gabung? Begini penjelasannya. Tonton video sampai selesai. Pernyataan sangat jujur dan berani David da Silva soal target Persib di Piala Presiden 2024. Apakah akan dapat trofi juara lagi dengan mudah? Mengingat lawan-lawan Persib sedang amburadul dalam persiapannya? Ini berita selengkapnya. Lawan-lawan Persib di Piala Presiden, auto ketakutan dan kejang. Bojan Hodak sampaikan peringatan sangat keras jelang kick-off tanggal 19 Juli nanti. Bobotoh yang awalnya ngantuk bisa mendadak bangun, lalu berjoget bersama di jalan tol dan membakar semua kendaraan. Hahaha, ini info selengkapnya. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Ciptakan rekor fantastis tersendiri, ini alasan Persib datangkan Gustavo Franca, bahkan dikontrak 5 musim sekaliguskah? Bobotoh bisa dibuat merinding mendengarnya. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, telah mengungkapkan alasan dibalik perekrutan Gustavo Franca dengan gaya yang meyakinkan. Menurutnya, kehadiran Gustavo tidak lain adalah untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Alberto Rodriguez yang telah hengkang ke Mohun Bagan. Bojan dengan tegas menyatakan bahwa Persib sangat membutuhkan bek tengah yang berkualitas setara dengan Alberto. Kami merancang Gustavo Franca untuk menggantikan posisi Alberto yang pergi, ujarnya. Namun demikian, pelatih asal Kroasia itu menegaskan bahwa kontrak Gustavo tidak akan langsung panjang. Alasannya sederhana, Persib ingin memastikan bahwa Gustavo dapat beradaptasi dengan cepat di lingkungan baru, terutama karena ini adalah pengalaman pertamanya berkarir di Asia. Kami tidak akan langsung mengontraknya untuk 5 musim, dia perlu membuktikan kemampuannya terlebih dahulu, jelas Bojan. Namun ia memberi harapan bahwa jika proses adaptasi berjalan lancar dan Gustavo berhasil menunjukkan potensinya, Persib siap untuk mempertimbangkan untuk memperpanjang kontraknya dalam jangka waktu yang lebih panjang. Kami ingin dia beradaptasi dengan sepak bola Indonesia. Jika dia mampu melakukannya dengan baik, kami pasti akan mempertimbangkan untuk memperpanjang kontraknya dengan durasi yang lebih lama. Tambahnya penuh optimisme. Dalam konteks ini, pendapat Anda sangat berarti. Apakah Anda percaya bahwa Gustavo Franca memiliki potensi untuk sukses di Persib Bandung? Bagikan komentar dan pandangan Anda di bawah. Jangan ragu untuk berpartisipasi dalam diskusi ini dan beritahu kami pendapat Anda tentang langkah Persib dalam merekrut Gustavo Franca. Nggak ada angin, nggak ada hujan, bak petir menyambar Bandung di siang bolong. Tiba-tiba Ciro Alves buat pernyataan yang bisa sangat menggegerkan Bobotoh. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak penjelasannya di sini. Winger andalan Persib Bandung, Ciro Alves, menghebohkan publik dengan pengakuan mengejutkan yang diunggahnya melalui Instastory pribadinya. Dalam pernyataannya pada Jumat, 12 Juli 2024, Ciro Alves menyatakan bahwa ia merasa dikelilingi oleh orang-orang jahat dan pembohong. Sulit menjadi orang baik dan ikhlas ketika kamu dikelilingi oleh orang-orang jahat dan pembohong, dan semua kebaikan yang kamu lakukan tidak diperhatikan. Demikian tulis Ciro Official dalam unggahannya.
Pengakuan ini menjadi perhatian utama mengingat reputasi dan kontribusi besar Ciro Alves bagi Persib Bandung musim lalu dengan pencapaian 16 gol dan 15 assist. Meski demikian, belum ada kejelasan mengenai konteks pasti dari pernyataan tersebut. Namun, spekulasi pun mulai muncul terkait implikasi dari pengakuan Ciro Alves ini terhadap masa depannya bersama Persib Bandung. Kabar menarik datang dari Malut United, yang kabarnya tertarik untuk merekrut sang winger tersebut pada awal musim 2024-2025. Jika Ciro Alves memang berniat atau tersinggung dengan situasi di Persib Bandung, peluang bagi Malut United untuk merekrutnya menjadi semakin terbuka. Tentu saja hal ini akan menjadi fokus perbincangan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia, dengan spekulasi dan harapan tersendiri dari masing-masing pihak. Berikan komentar dan pendapat Anda di bawah. Ayo kita diskusikan bersama-sama mengenai perkembangan menarik ini di dunia sepak bola Indonesia. Jelas bukan Alexander Pato, James Rodriguez kapten timnas Kolombia dan mantan bintang Real Madrid. Jadi satu striker asing Persib di slot tersisa. Ini nih yang mau tanding lawan Messi-nya Argentina di final Copa America 2024. Layak gabung? Begini penjelasannya. Tonton video sampai selesai. James Rodriguez, yang telah membuktikan diri sebagai pemain kelas dunia, membawa pengalaman berharga dari berbagai kompetisi di Eropa dan di tingkat internasional bersama timnas Kolombia. Keberadaannya tidak hanya akan membawa kualitas teknis yang tinggi ke dalam skuad Persib, tetapi juga membawa inspirasi dan motivasi bagi pemain muda serta menaikkan level persaingan di dalam tim. Dikenal dengan visi serta kreativitasnya dalam mengatur permainan, James Rodriguez adalah gelandang serang yang berbahaya. Kemampuannya dalam menciptakan peluang dan mengubah arah permainan dapat memberikan dimensi baru bagi lini serang Persib. Dengan memanfaatkan kepiawaian Rodriguez dalam memberikan assist dan mencetak gol dari jarak jauh, Persib dapat meningkatkan efektivitas dalam menyelesaikan pertandingan. Kedatangan Rodriguez tidak hanya akan membuat Persib lebih menarik bagi para penggemar lokal dan internasional, tetapi juga dapat meningkatkan daya saing di tingkat Asia. Dalam persaingan sengit di Liga Champions Asia, kehadiran pemain bintang seperti Rodriguez dapat menjadi faktor kunci dalam meraih hasil positif dan memajukan perjalanan Persib di kancah internasional. Kehadiran Rodriguez tidak hanya membawa keunggulan di atas lapangan hijau, tetapi juga dapat menjadi magnet besar bagi sponsor dan mitra klub. Dengan reputasi globalnya, Persib dapat memanfaatkan kehadiran Rodriguez untuk menarik investasi baru, meningkatkan exposure merek, dan memperluas jangkauan pasar di Asia Tenggara dan beyond. Prestasi Rodriguez sebagai salah satu ikon sepak bola global dapat menginspirasi generasi muda di Indonesia untuk mengejar mimpi mereka dalam olahraga ini. Kehadirannya bisa menjadi teladan bagi pemain muda Persib dan secara lebih luas bagi pemuda Indonesia untuk mengejar keunggulan dalam sepak bola. Pernyataan sangat jujur dan berani David da Silva soal target Persib di Piala Presiden 2024. Apakah akan dapat trofi juara lagi dengan mudah? Mengingat lawan-lawan Persib sedang amburadul dalam persiapannya? Ini berita selengkapnya. Persib Bandung dan Bali United FC telah ditunjuk sebagai tuan rumah untuk turnamen pramusim bergengsi Piala Presiden 2024 yang akan digelar mulai 19 Juli 2024 mendatang. 8 tim akan berpartisipasi dalam kompetisi ini, termasuk Persib dan Bali United, serta Persis Solo, Borneo FC Samarinda, PSM Makassar, Arema FC, Persija Jakarta, dan Madura United. Meskipun waktu persiapan yang tersisa tidak banyak, Persib Bandung sedang berupaya maksimal untuk siap menghadapi turnamen ini. David da Silva, striker andalan Persib, mengakui tantangan mepetnya waktu persiapan namun tetap menyatakan bahwa Piala Presiden hanya sebagai ajang pemanasan menuju Liga 1 musim 2024-2025. Saya belum menatap apapun untuk ini. Pertama-tama saya hanya fokus untuk memulihkan kondisi dan menunggu apa yang pelatih katakan, apa yang akan kami lakukan, ungkap David da Silva. Meskipun demikian, ia yakin bahwa tim memiliki skuad yang kuat
dan bahwa pelatih Bojan Hodak telah merancang rencana yang tepat untuk mengatasi tantangan ini. David da Silva menekankan pentingnya fokus pada Liga 1 sebagai prioritas utama. Ini adalah pramusim dan kami harus fokus pada Liga, ujarnya dengan tegas. Meskipun ada tekanan untuk berprestasi di turnamen ini, pemain Brasil itu menggarisbawahi perlunya disiplin dan fokus untuk menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari cedera yang dapat mempengaruhi performa mereka di awal musim. Saya juga sebagai pemain harus memikirkan diri sendiri untuk terhindar dari cedera. Kami harus disiplin dan fokus terhadap apa yang akan dilakukan, tambahnya. Sikap ini menunjukkan komitmen dan profesionalisme David dalam mempersiapkan diri dan tim untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Dengan jadwal yang sudah dimulai sejak awal Juli, David da Silva yakin bahwa tim Persib Bandung telah memulai persiapan dengan baik di bawah arahan pelatih dan bahwa mereka akan siap untuk tampil di Piala Presiden 2024 dengan segala potensi dan kemampuan yang dimiliki. Lawan-lawan Persib di Piala Presiden, auto ketakutan dan kejang. Bojan Hodak sampaikan peringatan sangat keras jelang kick-off tanggal 19 Juli nanti. Bobotoh yang awalnya ngantuk bisa mendadak bangun, lalu berjoget bersama di jalan tol dan membakar semua kendaraan. Hahaha, ini info selengkapnya. Bojan Hodak, pelatih Persib Bandung, menjadikan turnamen Piala Presiden 2024 sebagai platform penting untuk mematangkan persiapan timnya menghadapi tantangan besar di Liga 1 dan AFC Champions League 2 2024-2025. Awalnya, Hodak merencanakan 4 uji coba dengan beberapa tim, tetapi jadwalnya masih harus menyesuaikan dengan kepastian jadwal Piala Presiden 2024. Meskipun demikian, dengan adanya 3 pertandingan grup di Piala Presiden, Hodak yakin ini sudah cukup untuk memberikan pemanasan yang ideal bagi skuadnya. Kami tidak perlu mengagendakan uji coba tambahan. Kami akan memainkan setidaknya 3 pertandingan, dan ini tentu sangat baik untuk persiapan kami menghadapi Liga 1, jelas Hodak dengan optimis. Menyikapi soal target, Hodak menegaskan bahwa ia tidak ingin memberi beban berat pada timnya dengan target yang terlalu tinggi. Yang terpenting baginya adalah agar para pemain menikmati setiap pertandingan dan berusaha meraih hasil terbaik untuk musim yang akan datang. Target kami adalah untuk siap menghadapi Liga, tandasnya, menggarisbawahi bahwa fokus utama Persib saat ini adalah mempersiapkan diri secara optimal untuk menghadapi kompetisi yang akan datang. Dengan pendekatan yang matang dan sikap yang realistis ini, Hodak berharap bisa membawa Persib Bandung mencapai performa terbaiknya dalam beberapa kompetisi bergengsi yang akan dihadapi. Bek Timnas Indonesia Jay Itzes ikuti sesi latihan perdana Venezia jelang Liga Italia 2024. Siap hadapi Lazio di laga pertama Serie A. Catat jadwalnya supaya kalian tak ketinggalan debut Jay Itzes di Serie A. Bek Timnas Indonesia Jay Itzes tampak sudah siap menyambut musim baru bersama Venezia. Itzes ikut serta dalam sesi latihan klub itu jelang bergulirnya musim 2024. Venezia mengunggah momen sesi latihan perdana mereka. Jay Itzes tampak hadir dalam sesi latihan yang digelar di lapangan training center klub tersebut. Jay Itzes berlatih dengan skuad Venezia yang lain. Latihan pertama musim ini. Bunyi caption Venezia dengan foto Jay Itzes yang sedang berlatih bersama skuad klub tersebut yang lain. Jay Itzes memang akan segera mencatatkan sejarah besar. Pemain berusia 24 tahun itu akan menjadi pemain timnas Indonesia pertama yang berlaga di Serie A. Venezia sangat ingin mempertahankan Jay Itzes. Sebab sang bek tengah menjadi sosok krusial dalam kampanye mereka di Serie B musim lalu. Jika tak tampil di Serie A bersama Venezia, Jay Itzes tampaknya akan mendapatkan itu dengan klub lain. Beberapa waktu lalu, ex-pemain Go Ahead Eagles itu dikaitkan dengan Torino.
Akhirnya Shin Tae-yong klarifikasi tawaran jadi pelatih Korea Selatan lagi. Semuanya tertipu oleh gorengan media-media besar. Mimin pun ikut tertipu kemarin. Hehehe. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mendapat penghargaan istimewa dari pemerintah kota kelahirannya Yeongdeok, Korea Selatan. Pemerintah kota Yeongdeok meresmikan sebuah lapangan sepak bola modern yang diberi nama Shin Tae-yong Soccer Park. Shin Tae-yong hadir langsung di acara peresmian tersebut bersama istrinya Cha Yang-ju, asisten pelatih Yoo Ja-hoon, dan Choi In-cheol. Penghargaan ini diberikan kepada Shin Tae-yong atas dedikasinya sebagai insan sepak bola yang secara tidak langsung ikut mengharumkan nama kota Yeongdeok. Dalam 4 tahun terakhir ini, Shin Tae-yong membawa skuad Garuda terbang tinggi mencapai rekor-rekor baru yang belum pernah terbayang sebelumnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun buru-buru memberikan kontrak baru kepada Shin Tae-yong hingga tahun 2027. 2 pekan sebelum resmi menandatangani kontrak tersebut, STY sempat digosipkan mendapat tawaran dari timnas Korea Selatan. Sontak hal itu pun menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia dan Korea Selatan. Dalam kesempatan peresmian Shin Tae-yong Soccer Park, Shin Tae-yong memberikan klarifikasi soal rumor yang beredar. Kalau saya dipanggil, saya pasti berpikir bagaimana membangun timnas Korea lagi dan seterusnya. Tapi saya tidak mendapat panggilan sama sekali, tegasnya. Piala AFF setara turnamen kampung. Shin Tae-yong tak terlalu ambisius juara Piala AFF. Mending fokus di Piala Asia dan Piala Dunia. Tuh Will dengerin. Biar lo gak banyak omong kosong lagi. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menegaskan pilihannya untuk lebih fokus ke Piala Asia dan Piala Dunia ketimbang harus terlalu ngoyo mengejar juara Piala AFF. Menurut Shin Tae-yong, gelar juara Piala AFF sudah bukan target besar yang mesti digapai oleh skuad merah putih. Pasalnya ada ajang yang kelasnya lebih mentereng seperti misalnya Piala Asia dan Piala Dunia. Sejujurnya saya nggak tahu apakah Piala AFF masih perlu diraih atau tidak, tetapi yang pasti AFC lebih besar dari AFF. Kata Shin Tae-yong kepada awak media di lapangan B, Senayan, kemarin Selasa. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan publik pencinta sepak bola Indonesia harus mulai memiliki perspektif yang lebih maju dalam memandang pentingnya masing-masing kejuaraan yang diikuti. Shin Tae-yong berharap timnas Indonesia tak lagi terkurung dalam level Asia Tenggara saja. Sebab ada ajang-ajang elite yang penting diperjuangkan prestasinya, termasuk Piala Asia hingga Piala Dunia. Saya mohon kepada semua pihak jangan terkurung hanya di Piala AFF saja, tetapi kita harus memajukan diri kita supaya kita bisa melihat yang lebih besar seperti AFC atau FIFA. Ujar Shin Tae-yong.